adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 16 Mei 2021, Minggu Paskah ke-7 sekaligus novena Pentakosta hari ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena sesudah Yesus wafat, ia bangkit dan kemudian naik ke surga dan meninggalkan pesan-pesan yang luar biasa kepada para murid, dan pesan-pesan itu masih terdengar sampai hari ini, di mana Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah mengutus kami dalam jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau pun merawatnya. Maka pada hari novena ketiga Pentakosta ini, kami mohon agar Engkau tetap memelihara dan merawat kami dengan penuh kasih, sehingga kami senantiasa selalu bersyukur dimanapun kami berada. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika Tuhan mencipta, Dia hanya bersabda. Lalu Dia membentuk manusia dan memberikannya kepadanya kebebasan. Kebebasan memerdekakan manusia untuk berbuat apa saja. Dia bisa merencanakan dan juga mulai bisa membuat proses apa yang diharapkan dan diinginkannya. Alih-alih manusia menjadi seorang yang kuat, dan kemudian kesombongan menyelinap di dalam hidupnya, maka jadilah dosa. Dosa kesombongan merasa diri paling hebat. Itulah dosa pertama. Maka lalu manusia bergelut sesudah itu. Dan pergelutan dan pergulatan hidup ini kita alami setiap orang. Setiap kita lahir kita menangis. Dan sesudah itu kita berjuang. Maka ada survival of the fittest theory. Struggle for life. Dan itulah yang digeluti manusia. Dunia
mengajak untuk menikmati. Namun untuk menikmati dunia ternyata banyak yang salah kaprah. Manusia ingat dirinya sendiri, jatuh pada dosa yang lain. Setelah manusia jatuh dalam dosa kesombongan, manusia kemudian jatuh lagi dalam ingin menguasai orang lain, protek. Terjadilah pembunuhan Kain dan Abel. Sesudah itu terus-menerus kesombongan. Maka di dalam permenungan Yesus di taman atau di padang gurun, ada 3 hal yang perlu diperhatikan manusia, yaitu tahta. Bila manusia berkuasa, maka kesombongan akan hadir. Juga kalau dia punya uang, keuangan, harta bisa membuat manusia lupa. Dan ambisi-ambisi pribadi yang sering membuat manusia menjadi budak dirinya. Maka pada hari Pentakosta kita diajak oleh Roh Kudus untuk melihat kembali langkah-langkah kita. Dan pada hari ketiga ini, novena Pentakosta, Injil berbicara tentang bagaimana Allah memelihara, memerawat kita, memelihara iman, harapan, dan kasih kita. Ia menguduskan kita dengan firman-firman-Nya, sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan kemudian Ia mengutus manusia untuk mewartakan kegembiraan di dalam Engkau, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan kesucian-kesucian. Artinya, manusia masuk di dalam hadirat Tuhan dan melepaskan kesombongan dan dosa. Sehingga segala ambisi dikunci. Seperti seorang menunggang kuda. Manusialah yang harus memegang pelana dan kuda yang menjadi alatnya. Itulah ambisi-ambisi yang harus kita kekang dan kita ajar untuk tahu di mana kita duduk dan berdiri, sehingga melahirkan kebahagiaan, bukan kesulitan, bukan air mata dan penyesalan, tapi kebahagiaan. Karena apa? Manusia sudah dikuduskan. Karena itu dalam novena Pentakosta, novena ini, marilah kita datang ke haribaannya untuk disucikan. Melalui apa? Sakramen taubat yang kita lewati, yang kita laksanakan, dan janji-janji kita untuk memperbaiki diri. Sehingga dengan demikian hidup kita terarah hanya kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin.